Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Mar Santoso dengan NIM 2310511150 dari kelas C S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan juga mempresentasikan terkait dari UTS dari untuk kuliah Big Data, di mana untuk UTS di sini tugaskan diberikan visualisasi data dan tugaskan untuk menganalisis serta menjawab soal-soalnya. Mulai dari yang pertama, di sini jawabannya sudah saya rangkum. Pertama itu menganalisis kondisi performa pelanggan berdasarkan customer overview, yaitu total pelanggan aktif saat ini sebesar 796 customer dengan 204 pelanggan yang sudah churn, dan masukkan churn rate sebesar 20,40%. Dari data ini terlihat kurang baik atau melewati batas wajar, karena umumnya tingkat churn rate itu sebesar 19% untuk finansial atau perbankan. Lalu RFM analisis, resensinya 178 hari, yang mana ini adalah angka yang sangat tinggi, karena rata-rata pelanggan terakhir bertransaksi hampir 6 bulan yang lalu. Ini artinya engagement sangat rendah. Lalu frekuensi rata-rata yang hanya 5 transaksi, average frekuensi itu menunjukkan bahwa pelanggan jarang berinteraksi dengan layanan. Kemudian monetary rata-ratanya 1,267, di mana nilai ini konsisten dengan data overview yang didapat dari total amount di sini, perhitungan total amount. Lalu service usage, 3 service, ada online banking, mobile app, dan website. Yang paling tinggi itu website, yang terbaik karena churn rate-nya paling rendah sebesar 17,80%. Di bawah churn rate umum untuk bidang finansial, yang mana tadi saya sebutkan itu 19%. Yang kedua ada online banking, dikit di atas churn rate. Dan yang ketiga ada mobile app, yang paling kurang atau paling bermasalah karena churn rate-nya 23,10%. Itu yang paling tinggi. Lalu kedua, berdasarkan visualisasi yang ditugaskan untuk mengidentifikasi 3 pola yang dilihat dari data. Pola pertama itu semakin rendah income level, maka semakin tinggi churn rate-nya. Lalu yang kedua, segmen bottom customer memiliki proporsi churn tertinggi. Yang ketiga, pola ketiga, status pernikahan atau merit memiliki churn tertinggi. Kemudian 2B, penyebab utama perbedaan churn berdasarkan income level, segmen pelanggan, dan juga karakteristik demografis. Dari income level, churn pelanggan low income kemungkinan lebih sensitif terhadap biaya langganan atau kurang merasakan value dari produk yang ditawarkan. Lalu untuk segmen pelanggan, dimana churn above average customer itu churnnya itu 22,8%, mana bisa diartikan bahwa segmen ini berada di zona tengah yang tidak terlayani dengan optimal. Kemudian ada karakteristik demografis. Churn pelanggan merit dengan churnnya itu 22,99%, kemungkinan dikarenakan mempunyai kebutuhan finansial yang lebih kompleks, misalnya kebutuhan rumah tangga. Lalu yang C, hubungan antar variabel, di mana ada income versus churn, semakin tinggi income maka semakin rendah churn. Lalu edge versus churn, di mana dari grafiknya edge distribution itu churn tertinggi, churn rate-nya terlihat memiliki pola bergelombang, di sekitar umur 20-an, 40-an, dan juga 60-an. Dan kelompok usia di bawah 30 tahun dan yang mendekati pensiun yang mendekati pensiun cenderung lebih mudah berpindah layanan. Kemudian segmen versus churn, di mana above average justru lebih tinggi dari bottom, yang menunjukkan bahwa engagement dan apresiasi lebih berpengaruh daripada sekedar tingkat aktivitas transaksi. Kemudian yang D, asal logisnya, dari grafiknya itu terlihat bahwa usia 40-54 tahun mendominasi spending tertinggi di semua kategori, termasuk dan income level, namun churn tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa spending besar tidak menjamin dengan loyalitas. Lalu nomor 3, evaluasi efektivitas layanan pelanggan ya. Dari jumlahnya didapat dari 523 ditambah dengan 479 sama dengan itu total jumlahnya 1002 atau 47,8%, yang mana itu masih unresolved. Ini hampir separuhnya, menunjukkan bahwa efektivitas layanan belum memadai. Lalu yang B, hubungan antara unresolved case dengan churn rate. Itu jika keluhan atau inquiry mereka tidak ditangani, maka kepuasannya turun atau churn rate-nya bisa meningkat. Lalu yang C, 3 prioritas utama di sini untuk perbaikan layanan. Yang pertama, turunkan resolve komplain karena memiliki churn rate tertinggi. Lalu yang kedua, perbaiki kualitas resolusi fakta bahwa 107 resolve case tetap churn. Itu menunjukkan bahwa resolusi yang ada belum memuaskan pelanggan.
dan perlu adanya evaluasi terhadap kualitas respon. Yang prioritas ketiga itu optimalkan channel dengan analisa tertinggi dari grafik berdasarkan grafik service usage by resolution status. Lalu untuk nomor 4, prediksi bagaimana periode berikutnya dalam 30 hari ke depan. Itu dari tren 30 hari ke depan diprediksi akan stagnan dikarenakan volume transaksi tidak akan tumbuh signifikan. Engagement tetap rendah dan churn berpotensi bertahan di atas 20%. Lalu yang B, dua prediksi beserta alasan dan dampaknya. Pertama dari pola data, itu prediksi pertama volume transaksi stagnan atau sedikit menurun. Terlihat dari pola datanya monthly trend, itu alasannya karena average presensi 178 hari dan average frekuensi 5 transaksi. Menunjukkan bahwa pelanggan sudah dalam kondisi pasif. Lalu dampaknya itu revenue bakal stagnan karena total spending potensi tidak tumbuh bahkan turun. Lalu prediksi kedua, churn rate tetap tinggi terutama di mobile app. Itu dilihat dari pola data dari grafik login date dan churn rate. Itu alasannya resolve cash di mobile app tinggi, churn rate sudah 23,10%. Pelanggan dengan keluhan tidak terselesaikan sangat rentan untuk pergi. Lalu dampaknya 342 pengguna aktif mobile app sekitar 79 pelanggan beresiko churn dalam 30 hari ke depan. Lalu yang nomor terakhir, nomor 5, strategi sistematis. Yang pertama, memperbaiki pengalaman layanan di mobile app, menyelesaikan backlog komplain, dan mengaktifkan kembali pelanggan pasif melalui program engagement berbasis segmen. Lalu 5B, hubungkan dengan insight dari dashboard. Itu untuk jawaban dari 5A, karena sudah berhubungan dengan dari dashboardnya. Dan yang 5C, buat tindakan konkretnya. Tindakan pertama yaitu buat reward cashback khusus untuk low income dan above average customer. Lalu yang kedua, prioritaskan penyelesaian komplain analisa di mobile app dengan evaluasi UX-nya.